Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esin Radiza. Saya dari kelas D3B Fisioterapi semester 1 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin memberitahu kepada teman-teman tentang nama-nama bagian tulang pada hip. Untuk itu, tonton terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang tulang hip atau tulang pinggul, pasti berkaitan sangat erat dengan yang namanya os pelvis atau tulang panggul. Untuk itu, saya akan bahas sedikit tentang bagian nama tulang pada os pelvis atau panggul. Untuk itu, langsung saja kita bahas yuk. Baik teman-teman, bisa kita lihat pada gambar di atas adalah bentuk panggul pada manusia. Tulang panggul atau os pelvis dibentuk oleh 3 tulang. Nah, tulang yang pertama saya beri tanda dengan warna merah, itu namanya os coxae. Terus tulang yang kedua saya beri tanda warna oranye, biasa disebut dengan os sacrum. Dan tulang yang ketiga, bawahnya os sacrum, bentuknya kecil, itu disebut dengan os coccygeus. Nah, itulah ketiga tulang pembentuk os pelvis. Nah, teman-teman, yang dinamakan dengan tulang hip atau tulang pinggul itu terletak pada os coxae, di mana os coxae terbagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan dengan os ilium. Yang kedua dinamakan dengan os ischium. Dan yang ketiga dinamakan dengan os pubis. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang tulang hip. Kita lanjutkan dulu yang bagian os pelvis yang kedua dan ketiga, yaitu os sacrum dan os coccygeus. Seperti gambar di atas adalah gambar dari os sacrum dan os coccygeus. Os sacrum dan os coccygeus merupakan bagian dari vertebra atau tulang belakang. Nah, untuk membentuk suatu panggul tersebut antara os sacrum dan os coxae, lebih tepatnya pada bagian ilium, ini bersatu membentuk suatu persendian yang dinamakan dengan articulatio sacroiliaca. Selanjutnya pada os coccygeus ini pada perempuan sendiri berfungsi dalam membantu proses persalinan. Nah, setelah membahas sedikit tentang os pelvis, kita lanjutkan ke bahasan kita yang utama adalah tentang tulang hip atau pinggul. Tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa os coxae itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada os ilium atau biasa disebut dengan tulang usus. Yang kedua ada os ischium, biasa disebut dengan tulang duduk. Dan yang ketiga adalah tulang kemaluan atau biasa disebut dengan os pubis. Langsung saja kita bahas bagian ilium pada gambar di atas berwarna merah muda. Atas sendiri itu ada yang namanya crista iliaca. Disebut crista iliaca karena terjadi penebalan pada tulang. Lanjut saja, di situ juga ada yang namanya fossa iliaca. Fossa iliaca ini adalah tempat pelekatannya usus. Nah, dalam os ilium ini terdapat 4 tonjolan. 2 tonjolan terletak pada bagian anterior dan 2 tonjolan lagi terletak pada bagian posterior. 2 tonjolan yang terletak pada bagian anterior atau depan, yang bagian atas dinamakan dengan spina iliaca anterior superior, dan yang bagian bawahnya dinamakan dengan spina iliaca anterior inferior. Dan 2 tonjolan lagi yang terletak pada bagian posterior, yang bagian atasnya dinamakan dengan spina iliaca posterior superior, dan yang bawahnya dinamakan dengan spina iliaca posterior inferior. Lanjut pada gambar warna hijau di atas dinamakan dengan os ischium atau tulang duduk. Os ischium tersendiri ada yang dinamakan dengan spina ischiadica, yaitu pemisah antara foramen ischiadicum majus dan foramen ischiadicum minus.
Di dalam os isium terdapat juga tonjolan bulat yang biasa disebut dengan tuberositas ischiadicum. Selanjutnya pada gambar di atas, bagian yang berwarna kuning biasa disebut dengan tulang kemaluan atau biasa disebut dengan os pubis. Tulang kemaluan dekstra dan sinistra ini bersatu dengan jaringan ikat panggul biasa disebut dengan simfisis pubis. Pada gambar di atas juga terdapat lubang besar yang biasa disebut dengan foramen obturatum. Pada facies lateralis terdapat sebuah lekukan yang dalam disebut dengan acetabulum. Acetabulum terbentuk karena bersatunya 3 tulang pada os coxa, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis yang bersatu berbentuk seperti cangkir berongga. Nah, pertemuan antara acetabulum dan caput femoris akan membentuk suatu persendian yang dinamakan dengan hip joint atau biasa disebut dengan articulatio coxae. Akhirnya sudah selesai teman-teman, kurang lebih seperti itu ya bagian nama tulang pada hip. Baik, cukup sekian ya teman-teman. Bila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.